What you see is what you get. Apa yang Anda lihat, itulah yang Anda dapatkan. Beliau yang di depan kamera, beliau yang di belakang kamera, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Saya mungkin sebagai ponakan ya bedanya ya karena saya lebih sering aja hangout sama dia yang di luar dari persoalan politik. Dia yang sebenarnya di belakang layar maupun itu nggak ada, tidak ada perbedaan sama sekali. Cuman kalau misalkan dengan keluarga ya lebih santai aja gitu. Karena kan kita nggak selalu ngomongin politik. Halo Sobat Holopis, kita ketemu lagi dalam acara Point of View Holopis Channel bersama saya Fiska Dwi Astuti, dan seperti biasa kita sudah menghadirkan salah satu tokoh yang pastinya akan menjadi narasumber kita hari ini. Langsung saja kita sapa, di samping saya sudah ada Mbak Rahayu Saraswati. Halo, apa kabar Mbak? Halo, baik, terima kasih. Lagi sibuk apa nih Mbak Saras? Banyak banget. Sempat loh tapi ya datang ini untuk acaranya podcast Holopis ya. Siap, Terima kasih banyak. Mbak Saras, ini kabarnya mau maju lagi di Pileg di momen pemilu 2024. Betul ya, sekali, maju lagi. Maju lagi. Kira-kira ada perbedaan nggak persiapannya Mbak dari yang tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau misalkan sebelum-sebelumnya, terutama kalau 2014 kan pertama kali, apalagi di daerah yang sama sekali belum punya pengalaman atau bahkan belum pernah justru ke sana untuk terlalu lama gitu ya, karena juga bukan putri daerah sana gitu. Jadi zero banget, blank banget, harus mulai dari zero banget, harus survei lagi dulu, ketemu sama orang-orang dari nol gitu ya. Sedangkan 2019 itu sebenarnya udah ada tim dari kakak saya waktu itu di situ. Jadi saya memang diminta oleh keluarga untuk pindah dapil. Nggak tahu kenapa gitu ya, tapi katanya karena dapil DKI Jakarta 3 ini kan ya lumayan sulit gitu ya untuk dipertahankan, dan saya sebagai incumbent waktu itu diharapkan bisa ya bawa sedikit ya sebagai vote getter lah gitu. Nah jadi waktu itu sebenarnya udah ada tim dan tinggal ambil alih istilahnya seperti itu. Nah kali ini beda lagi karena bukan incumbent. Jadi di satu sisi harus mulai dari nol, tapi di sisi yang lainnya sebenarnya udah ada tim yang memang udah ada di situ dari sebelumnya, dan ada beberapa incumbent dari DPRD DKI yang memang sudah adalah rekan dari sebelum-sebelumnya. Jadi kali ini mungkin lebih matang aja sih persiapannya, karena udah 2 kali maju pileg, 1 kali maju pilkada. Jauh lebih tenang, jauh lebih prepared juga, dan tahu ekspektasi apa yang bisa diekspektasikan, dan mungkin lebih strategis sekali sebenarnya dari apa yang harus dipersiapkan. Jadi nggak kaget lagi itu ya? Nggak kaget. Jadi lebih santai ya kalau yang sekarang? Ya santai juga. Santai mungkin bukan dari segi karena apa yang harus dilakukan tuh tetap aja ya, maksudnya bikin kita deg-degan juga karena memang ya tetap aja namanya juga Jakarta, dapil neraka gitu ya. Jadi tetap gitu, maksudnya ada hal-hal yang sangat harus diwaspadai, tapi lebih santai mungkin karena nggak apa ya, saya tuh maju kali ini bukan untuk saya pribadi menang, tapi memang untuk Gerindra dan Pak Prabowo-nya. Jadi apa ya, santainya tuh ya udah yang penting kita lakukan yang terbaik, dan sekarang kondisinya udah berubah, di mana Gen Z dan milenial kan sekarang mayoritas suara. Betul, nih. Betul. Jadi ya itu kan kita bagian dari generasi itu. Jadi apa ya, lebih merasa lebih masuk lah gitu. Iya, kayak ini kalau untuk dari generasi milenial sama Gen Z-nya sendiri kan memang tahun ini jadinya lebih banyak ya berpartisipasi dalam pemilu di 2024. Harapannya, karena kalau misalkan dari segi jumlah suaranya banyak, tapi kan biasanya Gen Z milenial kan tidak terbukti partisipasinya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Betul. Sementara sempat ada penelitian juga nih, generasi milenial dan Gen Z itu apatis Mbak ya. Masuk ke dunia politik, karena kan mereka melihat kayaknya pemerintahan Indonesia ini, mereka sudah melihat apalagi dengan zaman teknologi yang semakin meningkat seperti itu. Kalau untuk analisa dari Mbak Saras ini gimana caranya, solusinya agar generasi milenial dan Gen Z ini semangat lagi gitu ikut berpartisipasi dalam politik di Indonesia? Ini yang kemarin sempat rame sih, karena pernyataan saya sampai dikutip di beberapa media gitu ya, bahwa saya nggak setuju kalau Gen Z utamanya ya, Gen Z sebenarnya Gen Z dan milenial
itu dikatakan apatis. Karena kalau misalkan apatis artinya bener-bener nggak peduli. Sedangkan kalau kita ngelihat di media-media, semua media mau mainstream maupun online, apapun yang berkaitan dengan politik itu pasti jadi hot topic. Iya, rame. Pasti rame dan pasti terangkat. Lah, kalau misalkan kita ngelihat terutama untuk online ya, media sosial, pengguna terbesarnya kan adalah generasi milenial dan Gen Z. Gimana itu bisa jadi hot topic kalau tidak dikepoin, tidak diperhatikan, tidak dicari oleh anak-anak mudanya. Jadi bukan berarti mereka apatis. Mereka peduli, hanya terkadang atau seringkali yang terjadi adalah mereka menyampaikan opini, mereka sebenarnya punya ekspektasi, tapi karena tidak diperhatikan dan tidak dianggap oleh para pimpinan atau pemimpin yang sayangnya mayoritasnya kan bukan generasi muda ya, yang akhirnya itu membuat mereka akhirnya frustrasi dan akhirnya dari kefrustrasian itu menjadi apatisme gitu. Siap. Jadi kalau misalkan kita pertanyaannya tadi adalah bagaimana kita mengatasi, ya sebenarnya sederhana tapi kompleks juga. Gimana ya? Sederhananya karena sebenarnya kita juga semua tahu solusinya, yaitu kan memastikan bahwa anak muda itu ada perwakilannya, memastikan bahwa merekanya punya porsi, memastikan bahwa pada saat di meja istilahnya meja pengambilan keputusan anak mudanya ada di situ gitu kan. Itu sederhananya gitu kan, bahwa kita jangan dianggap sebagai objek tapi sebagai subjek. Nah, kompleksnya adalah untuk kita ada di meja itu harus ada yang mau maju. Betul. Harus ada yang mau untuk terlibat di dalam dunia politik. Sedangkan belum banyak yang tertarik untuk masuk ke dunia politik. Gimana kita bisa ada, ya secara kalau misalkan kita lihat kalkulasi populasi kan 53%. Gimana mau 53%, belum tentu kita bisa dapat 20% gitu loh ya. Sekarang aja yang anak muda yang ada di DPR aja baru berapa persen? Kira-kira 10 kalau nggak salah. Nah ini kan tantangan kita ke depannya gitu. Ini yang saya maksud DPR RI ya, bukan DPRD. Nah ini terus menjadi tantangan kita ke depannya, bagaimana untuk mendorong anak mudanya tertarik, selain dari tentunya dari segi partai, dari segi pemerintah itu memberikan ruang lebih untuk anak muda terlibat dalam pengambilan keputusan. Ini anak mudanya sedikit, apalagi peran perempuannya juga sedikit di situ ya Mbak ya. Ada beberapa persen aja lagi nih untuk perempuan ikut dalam politik praktis di Indonesia. Kalau Mbak Saras lihat nih, ini masalahnya tuh karena SDM perempuannya yang kurang kah atau karena ongkos politiknya yang tinggi, Mbak? Kalau kita ngelihat dari segi perempuan ya, ini semua pasti juga udah tahu lah bahwa tantangannya udah pasti utamanya budaya. Ya. Nah ini yang harus saya luruskan, kan banyak yang bilang oh budaya patriarki itu buruk untuk perempuan. Ini saya luruskan dulu. Budaya patriarki itu nggak serta-merta negatif. Kenapa? Saya menganggap suami saya adalah imam dari keluarga saya. Dia kepala keluarga saya. Itu budaya patriarki. Sebelum saya menikah, ayah saya adalah imam keluarga saya. Ayah saya adalah orang yang saya harus minta restunya dari dia untuk saya mau melakukan sesuatu. Itu budaya patriarki. Tetapi itu nggak negatif. Kenapa? Karena mereka mendukung untuk perempuan maju. Mereka sangat mendukung untuk, istilahnya mereka percaya bahwa perempuan punya kapasitas yang sama seperti laki-laki dalam bidang apapun, gitu loh. Tinggal istilahnya ya mereka mendukung. Nah, kalau misalkan yang jadi masalah adalah kebanyakan yang terjadi seringkali ini bukan hanya laki-lakinya, banyak juga perempuan yang punya mindset budaya patriarki yang keliru. Kenapa? Karena saya sering kumpul sama teman-teman saya, ada yang udah S3, ada yang S2, ada yang jadi CEO. Itu kita suka curhat-curhatan gitu. Kalau dari saya ya alhamdulillah puji Tuhan punya keluarga yang sangat mendukung. Tapi mereka banyak yang curhat bahwa ibunya mereka saja itu istilahnya kalau misalkan ada perempuan yang mau maju, ya dia istilahnya oh mau S2 atau mau S3, itu ada ibunya yang bahkan sampai bilangnya ngapain sih kamu sampai belajar tinggi-tinggi, ntar kamu susah loh dapetin suami. Masih ada gitu. Apa cowok mana yang bakal mau sama perempuan yang dianggap lebih pintar daripada dirinya. Itu sampai ibunya yang ngomong kayak gitu.
gitu. Masih ada gitu ya Mbak ya? Sering ya. Dan pasti kita juga tahu dari seperti itu juga ada ekspektasi bahwa perempuan urusannya tuh hanya sumur, dapur, kasur gitu kan. Yang artinya apa? Oh, setelah kamu menikah, udah kamu nggak perlu kerja lagi. Nah, kenapa kok budaya patriarki itu, budaya itu akhirnya merembet ke ekonomi. Nah, makanya tadi kalau misalkan ditanya apakah dari nggak punya kemampuan, ya satu kalau misalkan dianya dari segi pendidikan aja udah ketahan gitu di level tertentu, dianggap udah kamu memang tugasnya hanya untuk dapat suami. Usia muda pun kalau misalkan udah ada jodoh, mohon maaf, oh nggak perlu kalau gitu S1. Mending boro-boro S1. Di daerah-daerah banyak yang bahkan nggak perlu SMA gitu kan. Jadi banyak yang pernikahan anak, pernikahan di bawah usia 18 tahun. Sekarang kan harusnya 19 tahun. Kita lihat aja bahkan ada pimpinan-pimpinan yang anak-anaknya udah menikah usia 16-17 tahun ya. Nah, jadi inilah realitanya gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara spesifik di bidang politik, sistem yang berlaku apalagi dengan sistem terbuka kemarin yang sudah ditetapkan oleh MK, ya positifnya adalah bahwa oh semua bisa maju nggak apa-apa di nomor urut berapapun terbuka. Tapi konsekuensinya adalah harga politiknya lebih tinggi. Dan itu karena apa? Open war. Orang yang maju dengan 35M harus berhadapan dengan mereka yang 1M punyanya gitu loh. Ya kan, kalau misalkan dia nggak ngerti strategi politik praktis yang harus dilakukan kalau dia mau menang tanpa mengeluarkan biaya banyak, akan sangat sulit. Kenapa? Karena masyarakat di Indonesia ini walaupun banyak yang masih idealis, tapi banyak juga yang sangat pragmatis. Bahkan di mana saya maju pilkada waktu kemarin itu, pilkada di Tangsel itu salah satu area yang hasil survei dari bahkan waktu itu Burhanuddin Muhtadi sampai tesisnya dia gitu ya. Dia sampai ada jurnal dia keluar yang menyatakan bahwa di situ masyarakatnya itu menyatakan mereka hanya akan pilih orang yang kasih mereka duit, tapi kalau misalkan dikasih, belum tentu dia milih orang yang ngasih dia. Tapi saya bahkan menyatakan kalau misalnya gini, kita jadinya berhadapan dengan politik pragmatisnya itu seperti ini. Mereka itu akan milih orang yang ngasih mereka, belum tentu yang kasih, tapi kalau misalkan nggak dikasih, nggak ngasih, nggak dipilih sama sekali. Gimana dong gitu ya. Walaupun jujur saya adalah salah satu contoh dari sekian, mungkin saya hitungnya cuma hitungan satu tangan ya, contoh dari yang tidak melakukan money politik pada saat saya maju di 2014. Saya salah satu, bahkan orang kaget, uang transport aja nggak saya kasih. Tapi itu kan butuh strategi dan positioning yang sangat berbeda dari kebanyakan caleg gitu loh. Jadi apalagi yang di DPRD gitu. Saya sebagai ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia itu mendapatkan laporan dari sekian banyak perempuan dari seluruh Indonesia yang bahkan mereka saya bilang gimana kalau misalkan kita nggak lakukan, nggak kepilih sama sekali gitu loh. Ya kan, ini realitanya. Jadi kembali lagi, saya menyatakan selalu di setiap interview saya bilang, yang mampu belum tentu mau, yang mau belum tentu mampu. Jadi jawabannya ya dua-duanya. Mereka mungkin punya kapasitas isi tas, tapi belum tentu punya kapasitas intelektual. Mereka punya kapasitas intelektual, belum tentu punya kapasitas isi tas. Atau istilahnya belum tentu mau gitu loh. Karena apa? Pihak politik harus siap dengan segala intrik-intriknya, dengan segala hal yang harus dihadapi. Apalagi udah bicara tentang kalau kulitnya nggak tebel, aduh adanya stres. Gitu kan. Tantangan untuk masuk ke politik itu nggak harus perempuan, untuk laki-laki pun juga susah. Apalagi untuk perempuan yang ya iya karena dianya secara ekonomi mungkin harus bersandar kepada bapaknya, kepada suaminya, harus minta restu dari laki-laki yang dituakan dalam keluarga. Itulah yang menjadi istilahnya konsekuensinya lah. Kalau Mbak Saras ini kan udah jadi
istri, ibu juga, wanita karir juga ya Mbak ya. Kalau untuk mengatur quality time-nya itu bersama keluarga dan lain sebagainya itu gimana Saya masih sih, sering Mbak? dimarahin sama suami sih soal itu. Repot nggak? Repot nggak? Suami saya kalau kemana-mana suka bilang, dia walaupun dia sebenarnya dia businessman ya, tapi dia suka bilang, oh, saya adalah bapak rumah tangga. karena memang di dalam keluarga saya itu ya saya yang pulangnya malam, saya yang kadang berapa hari nggak pulang-pulang gitu kan, jadi masih sering dimarahin sama suami. Mohon maaf ya sayang, I love you. Tapi ya istilahnya nggak ada. Saya salah satu yang saya tidak percaya dengan yang namanya work-life balance. It is a mitos. Yang bisa kita lakukan hanya apa? Prioritas. Memprioritaskan kapan. Bahkan ya istilahnya suami saya harus nekenin terus. Kalau kamu nggak bisa, karena kamu punya tanggung jawab ini semua, minimal harus 1 hari itu untuk keluarga. Itu aja kadang-kadang sulit ya untuk saya lakukan gitu ya. Tapi itu saya upayakan. Dan sebisanya misalnya kayak anak saya, dia ada kegiatan apa di sekolah, ya saya sebisanya saya hadir. Untuk urusan sekolah biasanya masih saya yang ngatur. Tapi kayak misalnya ini berapa kali dia lagi liburan nih, ada summer camp, ada soccer camp, ya itu justru suami saya yang nemenin dia. Saya usahakan saya hadir, tapi kadang nggak bisa gitu. Jadi ya apa ya, saya masih ingat Shonda Rhimes juga, dia bilang, dan itu saya pernah repost di IG saya, dia bilang nggak bisa. Saya tuh banyak kan yang bilang bahwa oh you're amazing woman, kamu luar biasa, kamu bisa melakukan segalanya, tapi dia bilang realitanya adalah saya pasti harus mengorbankan satu hal demi yang lainnya. Pada saat saya hadir untuk anak saya, pasti ada kerjaan saya yang keteteran. Pada saat saya hadir untuk rapat membahas tentang berapa episode untuk show-shownya dia gitu kan, dia sebagai penulis skenario, dia sebagai produser, itu di situ saya nggak bisa hadir untuk anak saya. Inilah realita yang kita hadapi. Makanya support system penting. Saya nggak mungkin bisa melakukan yang saya lakukan tanpa saya ada nenisnya anak saya, tanpa saya ada orang-orang yang saya percaya untuk jaga anak saya, tanpa suami saya yang mendukung, tanpa keluarga saya yang mendukung, itu gitu. Jadi there's no easy answer. Tapi kalau Mbak Saras nih melihat perempuan yang lain tuh akan mampu atau tidak? Kalau punya keinginan pasti mampu. Kalau kita, ya ini juga ya, jangan sampai saya juga salah satu yang percaya saya nggak bisa melakukan sesuatu tanpa restu dari orang tua, tanpa restu dari suami. Again, ini adalah realita dari budaya patriarkinya, gitu loh. Bukan hal yang negatif, tapi itu realita yang saya menerima. Nah ini untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin juga istilahnya harus menerima realita itu, ya be at peace, berdamailah. Cuman kalau memang punya keinginan, yakinlah pasti ada cara. Dan kalau memang istilahnya Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan juga menggerakkan hati para laki-laki yang menjadi pimpinan kita gitu untuk mendorong dan mendukung kita untuk maju di bidang apapun. Mau itu di bisnis, mau itu di politik, apapun itu. Apalagi kalau di era modern ini kan kayak perempuan mungkin udah berkeinginan kuat sampai mereka akhirnya memilih untuk tidak menikah sama sekali. Atau menikah tapi child free gitu loh Mbak Saras. Itu kalau Mbak Saras lihat nih gimana menyikapi problema pro kontra di Indonesia nih tentang child free atau tidak menikah? Saya nggak ada masalah dengan itu semua. Itu kan namanya hak. Hak ya kita harus hormati. Dan sorry kalau misalkan bicara terutama soal child free ya, kalau soal menikah nggak menikah ya kembali lagi itu haknya setiap orang. Kalau dianya nggak nemu jodoh, masa dipaksain sama orang yang nggak dia cintai? Hello gitu loh ya, itu namanya kawin paksa dan itu sudah melanggar undang-undang ya. Ya jadi itu masuk dalam TPKS pula gitu loh, itu kekerasan seksual karena kawin paksa. Jangan juga kita jadi bucin ya, istilahnya sorry nih, dia opposite-nya sering kali soalnya saya, aduh ngapain sih bucin-bucin gitu loh, istilahnya kayak jodoh tuh nggak bakal kemana gitu kan istilahnya. Jadi persoalan dia nggak menikah itu lebih aman daripada menikah terus mengalami KDRT, lebih aman nggak menikah daripada nggak happy for the rest of your life. Ngapain sih maksa gitu kan, kembali lagi jodoh tuh nggak kemana-mana, Tuhan pasti udah sediakan, mau itu di usia 25, mau di usia 18, mau di usia 52. Oke? Nah, kalau misalkan soal child free, ini juga yang harus dipahami.
tubuh itu ya istilahnya kan banyak ya, ini waktu kita bahas undang-undang TPKS tuh ya kontroversinya di situ. Perempuan itu nggak punya hak atas tubuhnya dia sendiri gitu ya. Itu adalah miliknya Tuhan. Lah, Tuhan itu kan udah kasih ke kita yang namanya free will. Kebebasan untuk kita memilih, bahkan untuk mencintai dan mengikuti dia pun itu adalah pilihan kita. Kalau kita nggak milih, mau dipaksa kayak gimana pun juga nggak bakal. Gitu loh, kan agama itu adalah hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Nggak bisa orang lain yang buat. Adanya apa ya, jadinya apa tuh banyak yang sebut, oh saya agama ini tapi KTP doang, gitu kan. Oh cuma untuk memenuhi persyaratan doang, gitu kan. Apakah itu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik? Nggak juga. Jadi kalau misalkan soal child free, ya mohon maaf itu adalah haknya mereka. Dan mereka, kalau merekanya nggak mau, ya mereka juga yang gitu loh, harus melalui segala kesengsaraan. Ya, hamil itu ya, belum lagi kalau misalkan nanti ngalamin yang namanya keguguran, belum lagi yang namanya, saya keguguran udah 2 kali gitu loh. Saya pendarahan di trimester pertama pun juga sudah mengalami. Anak 3, bukan berarti saya nggak mau punya anak gitu, tapi maksudnya itu adalah hak orang mau mengalami itu semua atau tidak gitu loh, ya kan. Nah, belum lagi ya, mohon maaf nih ya, saya sebagai aktivis perempuan dan anak memahami undang-undang perlindungan anak yang dimana untuk persoalan pengasuhan itu kita bermasalah luar biasa. Mosok anggota DPR aja kayak Vena Melinda bisa mengalami permasalahan yang luar biasa untuk dia bisa mengadopsi anak. Sepupu saya akhirnya dia lebih baik dia ngadopsi dari Amerika daripada Indonesia, padahal kita punya banyak sekali yang namanya yatim piatu. Jadi istilahnya buat mereka yang child free bukan berarti mereka nggak mau punya anak, cuman mungkin dia nggak mau ngelahirin gitu kan. Dan kita punya banyak permasalahan sosial, ya biarlah dia akhirnya menjadi mengadopsi anak karena kita punya banyak sekali yatim piatu. Apakah kita tipe negara yang ya udah biar mereka ada di panti asuhan seumur hidup gitu kan? Ya nggak fair juga. Betul. Oke deh, ini kita masuk ke next question nih, Mbak Saras nih. Ini tercatat. Sorry kalau soalnya panas saya. Ya emosinya kebawah. Emosi. Ya terus lanjut. Ini kan tercatat IPK di Indonesia pada tahun 2022 itu menempati peringkat ke 110 nih, Mbak Saras. Padahal pada tahun sebelumnya itu ada di peringkat 96 secara global. Menurutnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air memburuk sepanjang tahun lalu. Ini artinya kan Indonesia sedang dalam tanda kutip darurat korupsi gitu, Mbak Saras. Bagaimana Mbak Saras melihat ini? Apakah mungkin Indonesia bebas dari korupsi, lalu caranya gimana gitu? Ini beda tipis sama yang masalah tentang perdagangan orang sih. Kenapa? Karena ini masalah yang menurut saya udah ada dari dulu. Kalau krisis korupsi, udah dari dulu juga krisis korupsi menurut saya. Semua orang juga tahu, apalagi kalau misalkan kita yang pernah jadi I.O. gitu kan. Tahu pasti kalau misalkan dapat proyek acara dari pemerintah, udah kepotong 30%. So, I'm sorry ya gitu. Maksudnya semua orang fokusnya kayaknya kepada partai politik, kepada DPR, birokrasi kita gimana? Gitu kan. Jadi krisis korupsi udah dari dulu. Cuman kalau misalkan soal dari tahun ke tahun soal indeksnya dan menurut saya juga kaitannya sama pelaporan. Kebetulan aja ada kasus gitu kan. Dan hal-hal yang istilahnya hanya karena satu insiden gitu kan, tiba-tiba merembet ke satu kementerian gitu kan, ke satu dirjen. Semua jadi tahu, padahal dari dulu juga kita sebenarnya udah tahu. Cuman sejauh mana dan separah apa itu yang kadang kita nggak tahu. Gitu kan. Jadi kalau misalkan soal krisis korupsi, kaitannya dengan krisis kepemimpinan, kaitannya dengan kebijakan, kaitannya dengan sistem transparansi kita, kaitannya juga dengan masyarakat yang kadang-kadang, mohon maaf, bilangnya anti korupsi, tapi giliran udah pemilu, tetap aja mau nerima yang namanya uang suap. Jadi budaya. Kalau misalkan, mohon maaf nih, amplop itu kalau bukan uang suap apaan ya? Kan secara itu kan untuk beli suara Anda gitu loh. Oke nih Mbak, ini balik lagi ke partai ini kita nih. Ini banyak anak muda yang ingin tahu
tentang Ketua Umum Gerindra nih, Pak Prabowo Subianto. Kalau dari Mbak Sarah sendiri kan dari mata pandangan seorang keponakannya langsung, ini seperti apa sosok Bapak kalau dari pandangan Mbak Sarah nih? Karena ada yang bilang kan serem, ada yang bilang lucu, baik, tegas gitu. Kalau dari pandangan matanya ponakannya sendiri itu gimana, Mbak Sarah? Pandangan saya sebagai keponakan. Ya, saya sih sebenarnya dari dulu tuh selalu bilang sama semua orang, what you see is what you get. Apa yang Anda lihat, itulah yang Anda dapatkan. Beliau yang di depan kamera, beliau yang di belakang kamera, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Saya mungkin sebagai ponakan ya bedanya ya karena saya lebih sering aja hangout sama dia yang di luar dari persoalan politik. Gitu aja. Tapi kalau misalkan karakternya dia, what you see is what you get. Orang tuh kadang kan sekarang mungkin lebih ramenya itu karena sekarang kok kesannya kayak santai gitu ya. Aku selalu ngomongnya kayak gini, ya kan dulu itu oposisi di mana di dunia ini yang nggak yang santai tampilannya kayaknya nggak pernah ada gitu loh. Saya pakai logika dikit gitu loh. Ya sekarang bisa santai karena dia bukan oposisi dan posisinya udah beda gitu kan. Jadi dan sekarang juga mungkin karena dia udah lebih sering interaksi juga sama Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo kan selalu santai gitu ya bawaannya gitu menghadapi apapun. Ya lama-lama kan kalau kita temenan sama orang kan dikit-dikit kayaknya ketularan gitu kan. Jadi ya kayaknya ketularan dikit di situ. Tapi kalau misalkan dia yang sebenarnya di belakang layar maupun itu tidak ada perbedaan sama sekali. Cuman kalau misalkan dengan keluarga ya lebih santai aja gitu. Karena kan kita nggak selalu ngomongin politik walaupun ya mungkin 80% dari waktunya ngomongin politik. Itu dari kecil, itu bukan hanya karena sekarang, itu saya dari kecil juga ya, dari zamannya kita dinner sama opa, sama oma, ya mereka, ya kita adalah keluarga politik yang udah dari dulu, dari zaman opa menteri dan seterusnya ya kita ngomong, saya dengerin soal, menteri ini melakukan ini dan bagaimana dengan kebijakan ini, itu adalah hal yang sehari-hari gitu. Makanan sehari-hari, jadi ya udah biasa. Kalau misalkan lagi ngobrol-ngobrol gitu atau dari pandangannya Mbak Saras ini kan Bapak kan sudah beberapa kali mencalonkan, namun belum ditakdirkan seperti itu ya. Dan juga ada banyak sekali yang keluar masuk gitu untuk dukung Pak Prabowo. Bapak nih sering kali dikhianati. Kalau dari Mbak Sarasnya sakit hati nggak sih Mbak ngelihatnya? Kalau kita sih kita jujur kita kalau misalkan sebagai kader, apalagi keluarga ya, itu sih udah kayak elus-elus dada, udah bingung sih. Ini orang dadanya selapang apa sih? Saya pernah posting itu. Istilahnya kayak selapang apa sampai bisa sepengertian dan memaafkan seperti itu gitu. Yang istilahnya ya apa ya? Ya itu gak sih maksudnya gitu ya. Tapi beliau tuh bener yang beliau selalu sampaikan, dia tipe yang bukan do what I say not as I do gitu loh. Maksudnya dia walk the talk, dia melakukan apa yang dia sampaikan dan dia selalu menyampaikan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. He lives by that. Nggak ada satupun yang dia sampaikan tuh yang tidak dia hidupi gitu loh. Jadi ya kalau ditanya kenapa sih Pak Prabowo ngebet? Bukan dia yang ngebet sis, bro. Bukan dia yang ngebet, kita yang ngebet gitu. Kita yang ngebet, bukan dia gitu. Kita yang minta untuk dianya maju, bukan dia. Kalau misalkan partainya dari Sabang sampai Papua dari Aceh sampai Papua nggak minta dia untuk maju, dia nggak bakal maju. Buat dia punya banyak pilihan lain untuk hidup damai dan sejahtera gitu loh. Masuk ke politik kan biasanya kan justru pusing. Itu kan tadi Mbak Saras bilang emang udah makanan sehari-hari dari kecil ya Mbak yang ngomongin politik. Kalau privilege seperti ini apa nggak beban buat Mbak Saras? Tongkrongan Mbak Saras tuh dulu sama sekarang gimana nih? Pernah nggak makan jajan lidi-lidian gitu pas SD dulu nih Mbak? Iyalah, loh buat kita yang mohon maaf ya, anak mana gitu ya, anak Indonesia mana yang kalau misalkan keluar dari sekolah ngelihat ada banyak jajanan kagak jajan. Ya, saya mau tantang, saya mau tahu kalau ada anak seperti itu, luar biasa, salut gue.
kali gitu kan dilarang gitu enggak ya? Aduh enggak, aku tipe yang kalau udah sampai aku sampai bener-bener masih inget sampai dibeliin gitu yang gulali sama best friendnya kakakku, dia ngelihat aduh ini adiknya temen dia kok kayaknya ngeliatinnya udah sampai ngiler gitu ya udah dibeliin gitu. Ya udah loh kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau misalkan tadi tentang privilege gitu ya. Again, saya salah satu yang menganggap bahwa privilege itu perspektif ya, dan tergantung zamannya, tergantung kalian di mana. Kalian tinggal di Jakarta, privilege. Kalian tinggal di Bandung, privilege. Kalian tinggal di Bogor, privilege gitu kan. Tergantung ya kan, tapi terus kalian privilege-nya apa? Itu perspektif. Tapi kalau misalkan dalam konteks ini adalah dari segi, kalau tadi diangkatnya kan dari segi saya besar dalam keluarga yang sudah dari kecil membahas tentang politik Indonesia dan seterusnya, ya bebannya tuh dari kecil udah ada. Karena ibu saya sebagai perempuan yang menikah ke dalam keluarga ini, dia sangat merasakan tekanan itu. Jadi dia selalu mengingatkan kepada anak-anaknya, terlepas dari kondisi keuangan keluarga, karena kita naik turunnya udah banyak banget. Terlepas dari kondisi keuangan keluarga, bagaimanapun juga kamu menyandang nama besar. Dan with great power comes great responsibility. Mohon maaf ya, Spider-Man kayaknya ngambilnya dari nyokap gue gitu ya. Jadi dia tuh selalu dari zaman kita kecil gitu, bahkan waktu kita tinggal di luar negeri, itu selalu diingatkan, kamu adalah orang Indonesia, dan kamu dari keluarga ini, kamu punya tanggung jawab ini, itu selalu. Jadi itu dari kecil tuh udah dikasih makannya seperti itu. Dan itu orang tuh selalu mikirnya, oh privilege, oh enak banget ya hidup jadi keluarga ini gitu. Lu nggak tahu aja gimana rasanya kalau misalkan besar gitu ya, ini bukan playing victim ya, ini maksudnya realitanya, besar dengan pemikiran bahwa apapun yang kamu lakukan, itu resikonya bukan hanya untuk kamu tapi keluarga kamu. Bahwa orang ngeliatin udah kayak fishbowl gitu kan. Pakai kacamata pembesar gitu. Istilahnya ya itulah realitanya. Jadi beban itu bukan beban dari segi nama yang terus habis itu dianggap bahwa beban yang yang gue nggak mau nih punya nama ini, enggak. Kalau kayak gitu adanya anak durhaka ya istilahnya gitu. Karena aku juga dibesarkan dengan selalu diingetin jasa-jasa dari nenek moyang gitu. Mau itu dari Eyang Yud Margono, Opa, mereka berdua ikut kontribusi untuk kemerdekaan bangsa ini. Bahkan dua adik dari Opa kan wafat di peristiwa Lengkong. Jadi udah ya ngapain aku malu. Jadi beban bukan berarti malu, tapi beban dalam arti bahwa ada ekspektasi dan ada tekanan untuk tidak mempermalukan nama besar ini. That I need to bring, udah kayak Mulan aja, I need to bring honor to the family. Itu sih, jadi lebih seperti itu. Great responsibility jadinya ya Mbak. Jadi tapi Mbak Saras ini pernah ngerasa depresi nggak Mbak? Atau kalau kayak Gen Z sekarang kan bilang mental health-nya kena mental gitu. Nggak, kalau saya udah pernah ngomongin tentang ini soalnya di medsos saya bisa dilihat ya, saya udah panjang lebar ngomongin tentang mental health issue karena kebetulan saya survivor major depressive disorder dan anxiety disorder. Jadi saya secara terbuka saya pernah ngomong tentang ini karena menurut saya masih terlalu besar stigmanya dan banyak yang tidak memahami. Hati-hati kalau misalkan ngomongin depressed, ngomongin apa, tapi juga hati-hati jangan sampai kita merasa, aduh ntar dikira gue gimana gitu, ada rasa takut. Enggak, kalau misalkan ada nggak bisa tidur segala macem, atau bahkan seperti saya, depresinya itu waktu dulu justru tidur terus. Karena itu escape saya. Gitu. Itu cara saya untuk melarikan diri dari realita adalah tidur terus, dan itu memang ngantuk terus bawaannya. Saya butuh proses gitu. Saya sebenarnya udah mulai depresi itu dari usia 15 tahun. Baru tahu saya mengalami itu usia 19 tahun. Waktu di kuliah di kampus itu dari fakultas psikologi,
mereka lagi mengadakan survei. Jadi diajak gitu, randomly gitu, ini mau ngisi nggak gitu. Kan mikirnya survei apaan gitu ya. Rupanya itu sebenarnya lagi assessment tentang mental health kita. Terus pas dilihat anak fakultas itu gitu ya, mahasiswanya langsung Anda punya sekian simptom dari sekian, jadi kayak 10 dari 15 simptom untuk major depresif dan 5 dari 6 simptom untuk anxiety. Tolong segera untuk menghubungi nomor ini untuk mendapatkan rekomendasi psikolog yang bisa ditemui gitu ya. Jadi kalau misalkan, tapi istilahnya gini, itu karena memang saya, dan ini yang depresi itu belum tentu datang dari eksternal. Kita itu juga ada secara DNA yang dimana cara kita berpikir, sinapsis udah langsung kayak biologi gitu ya. Cara kita, badan kita itu ada yang istilahnya memang tendensiusnya adalah kepada emosional. Jadi kayak anak itu kan ada 2 jenis tantrum ya. Ada tantrum yang dia karena dia nggak dapat sesuatu yang dia inginkan, terus langsung marah-marah gitu. Tapi ada yang dimana saya melihat ini tendensinya ada di anak saya, jadi saya memang harus awasin dia. Dimana dia tuh sangat perfeksionis kayak saya, sehingga pada saat kita tidak mencapai standar yang kita inginkan, kita yang menghukum diri kita sendiri. Anak saya itu emotional tantrum. Jadi bukan persoalan dia dikasih nggak dikasih, dia nggak bisa mengatur emosi dia. Nah jadi saya punya tendensi itu, yang saya lihat juga anak saya punya tendensi itu. Biasanya memang untuk mental health ini ya, maaf saya panjang di sini karena banyak sekali yang nggak memahami ini. Itu ada nurun, ya dari mau itu dari orang tua, dari mana itu, pokoknya secara DNA itu ada. Jadi saya memang punya tendensi ke situ, dan ya puji Tuhan kakak dan adik saya pun juga sangat menyadari mental health issues mereka masing-masing. Jadi saya sampai sekarang pun saya baru balik terapi lagi dari tahun lalu. Jadi let's openly talk about it, karena ya nggak mudah, dan jujur saya sangat senang sih sebenarnya terbuka tentang hal ini, karena ada teman saya yang dia posisinya hampir mirip seperti saya, dari keluarga yang terpandang juga, dan di posisi yang sangat, tekanannya sangat luar biasa besar, yang akhirnya karena saya terbuka, dia hubungin saya, dia bilang bisa nggak dapat rekomendasi terapinya itu, karena dia juga mau, dia merasa sangat anxiety-nya tuh lagi tinggi banget. Dan jadi ayolah gitu, karena kita semua tuh manusia, we're all humans, yang dimana pasti ada saat-saat dimana kita merasa sangat tertekan, dimana kita merasa sangat, apapun kondisi kita, mau itu kita lagi mampu, kita lagi nggak mampu secara finansial, secara materi, mau kita lagi mampu tapi kalau misalkan tekanannya luar biasa, mohon maaf ya, banyak yang punya usaha, dia tekanannya kan artinya ada sekian banyak hidup nasib orang yang tergantung sama dia, itu kan tekanan. Jadi istilahnya kayak ya ayo, you have to have support system. Dan kadang-kadang mungkin orang sekitar kita, teman kita nggak memahami, ya salah satu caranya adalah untuk kita seek help, kita ngomong kepada profesional. Sorry jadi panjang, itu bisa konten sendiri tuh, satu segmen sendiri tuh. Segmen sendiri, tapi seru sih kita ngedengerinnya, jadinya mungkin emang butuh apa sih, self diagnose juga nggak sih Mbak? Nah ini yang hati-hati sekali, bukan self diagnose tapi self awareness. Jangan sekali-kali kita mendiagnosa diri kita, karena bisa salah 1000 salah. Karena jujur, terutama kalau misalkan kondisinya itu udah sangat serius, seperti misalnya borderline personality disorder. Dia nggak akan sadar dia memiliki kondisi itu. Dia akan berpikir bahwa oh kayaknya gue bipolar, kayaknya gue ini, padahal dia itu. Atau bahkan itu tipis soalnya dengan narcissistic disorder gitu loh. Narcissistic disorder nggak bakal sadar bahwa dia punya disorder itu. Justru orang lain yang harus mendiagnosa dia, karena dia pasti berpikirnya semua orang salah, gue yang benar. Gitu kan. Ya jadi mungkin istilahnya kalau misalkan ini lebih kepada mereka yang merasa
oh kayaknya gue stres banget, kayaknya gue nggak bisa tidur, kayaknya gue ini. Jangan self-diagnose, please. Kalau memang kayaknya tekanan mental tuh udah luar biasa, cari profesional. Dan itu ada kok, ada. Saya tahu ada beberapa platform yang bisa bantu. Oke, ini balik ke ini, peran Mbak Saras sehari-hari ini kan selain politikus tuh Mbak Saras ini kan artis juga ya? Apalagi sekarang lagi ada Artis sih nggak aktor. apalagi saya Artis kan kayaknya harus kayak udah ya kan punya berapa juta followers gitu. Apalagi sekarang kan dapat peran ya Mbak ya. Lagi yang proyek terbaru ini Ariyah dari Jembatan Ancol. Baru aja preskon di akhir bulan ini. Dapat peran apa tuh Mbak Saras? Iya, saya berperan sebagai Mustika. Jadi ini sebenarnya saya bersyukur banget sama Teh Happy Salma dan juga para sutradara Mas Jonet sama sama Mbak Ana yang memberikan aku kesempatan ini, yang rupanya setelah aku audisi mereka sangat seneng banget. Jadi ini debut aku sebenarnya di professional theater. Kalau sebelumnya di film, kalau di teater ini professional theater. Jadi bener-bener audisi dan istilahnya digaji gitu ya. Ini ada fee-nya gitu. Mustika ini singkatnya adalah salah satu dari 3 perempuan yang menjadi faktor utama di dalam pentas ini. Pasti banyak yang udah tahu si Manis Jembatan Ancol. Nah, iya itu. Ini twist sedikit jadi ini diambil dari urban legend itu, tapi ngambilnya dari beda zaman dan beda generasi. Nah, kebetulan Mustika adalah beda generasinya. Untuk menunjukkan benang merah yang terjadi, karena kan seringkali kalau kita bicara tentang hantu perempuan, itu pasti kaitannya adalah tentang kekerasan yang dia alami. Mau hantu yang manapun, itu pasti ada tragedi yang terjadi yang dia alami, yang akhirnya dia nggak bisa move on dari permasalahan itu. Nah, ini yang mau kita angkat, bahwa di balik itu semua ada potensi hantu-hantu perempuan baru kalau misalkan kekerasan nih terus terjadi. Oh, I see. Gitu. Jadi yang disoroti dari itu ya Mbak ya? Ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi si Manis Jembatan Ancol nih sekarang Mbak. Oh enggak. Yang si manisnya Ariyahnya. Ya itu Ariyahnya Chelsea Islan. Mustikanya nggak termasuk. Mustikanya beda generasi, bukan Ariyahnya. Ya. Oke, siap. Tapi ada kaitannya dengan istilahnya, ya pokoknya itu semuanya terhubung gitu lah ya. Jadi ada interaksinya dengan si Ariyahnya juga. Tapi kayaknya enjoy banget ya Mas. Aduh, this is my dream. Aku tuh justru sebelum mau jadi, aku nggak pernah mimpi mau jadi politisi, my God. No. Aku alergi sama yang namanya politik. Tapi demi Indonesia kita harus mengesampingkan ego kita pribadi. Tapi ini aku lagi kembali mengejar mimpi. Setelah aku nggak acting udah lama banget di profesional ya. Kalau amateur production itu berapa kali udah, bahkan selama di DPR pernah, tapi ini kembali ke profesional dan ini dream aku. This is my dream. This is my dream. Ini udah dari usia aku 14 tahun aku udah tahu mau jadi professional actress gitu. Jadi sangat of course senang banget karena this is my passion, this is my dream, this is my calling. Semua in one tuh adalah acting, seni peran. Ya, mudah-mudahan bisa ke Hollywood lah one day. Amin. Kita doain sama-sama nih Mbak Saras. Tapi berarti kalau misalkan boleh disuruh pilih gitu, aktris atau politikus? Aktris. Oke, siap. Nggak usah mikir panjang lebar itu mah. Yang penting happy ya Mbak Saras ya. Oke, terakhir Mbak Saras nih. Ya kalau dikasih kesempatan, nggak bakal ditolak. Sampai ke Hollywood. Amin. Motivasinya nih Mbak Saras nih untuk bisa jadi artis, bisa maju jadi anggota dewan. Mungkin Mbak Saras tuh punya visi sama misi gitu yang bisa memotivasi generasi muda saat ini. Soalnya kan banyak Mbak sarjana lulus tapi jadi pengangguran gitu. Takutnya mereka banyak yang menyerah gitu, gampang menyerah. Mungkin ada motivasi dari ya itu kan salah satu hal yang kita bisa belajar dari Pak Prabowo ya, jangan gampang menyerah. Jangan dengar sama orang-orang yang mengatakan udah berapa kali gagal, nyerah aja. Hello, Thomas Edison 2774 kali sebelum dia berhasil dengan penemuan dia. Kalau dia akhirnya berhenti di momen keempat, kita pakai listrik. Listriknya baru sekarang pasti udah ada listrik, tapi maksudnya lebih lama kita dapatnya gitu kan. Jangan lupa juga
aja, touring aja gitu loh. Kalau misalkan dia gagal, waktu itu Nazia menang bro, sis gitu loh, ya kan? The Enigma Machine gitu kan. Dan itu kan sebenarnya menjadi awal mulanya komputer pertama. Kita mungkin bertahun-tahun sebelum mungkin sekarang kita masih harusnya berarti kita masih pakai yang Pentium berapa gitu ya, sebelum yang sekarang gitu. Jadi apa ya, motivasi kalau dari saya sendiri sih karena saya tahu diri saya siapa, saya tahu saya purpose-nya apa di dunia ini, udah kayak ikigai gitu ya. Jadi ya saya memang selalu menyarankan kepada teman-teman tuh untuk satu harus mengetahui diri kamu tuh siapa dulu. Who are you? Artinya apa? Kekuatan kamu apa? Kelemahan kamu apa? Jangan fokus untuk mengembangkan kelemahan, walaupun ya kalau misalkan mau belajar bagus, tapi fokus pada kekuatan kamu apa? Karena di situ bisa jadi awal mula passion kamu. Di situ berarti hidup kamu tuh bukan untuk dirimu sendiri, kan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kebetulan saya tahu bahwa yang membuat, jadi dua hal. Passion saya seni peran, itu yang bikin saya happy, itu yang menjadi drive saya gitu ya, saya mau di dunia itu. Tapi saya tahu juga bahwa saya punya yang namanya spiritual discontent ya, kalau di gereja saya tuh sebutannya spiritual discontent. Itu artinya sesuatu yang mengganggu kita di level spiritual. Dan buat saya ketidakadilan adalah my spiritual discontent. Saya nggak bisa diam nggak melakukan apa-apa kalau masih ada ketidakadilan di depan mata saya. Itu kenapa saya jadi aktivis anti perdagangan orang, kenapa saya jadi aktivis perempuan dan anak, karena menurut saya di zaman sekarang gitu kan, kok masih ada sih orang-orang diperbudak, kok masih ada sih perempuan usia 14 tahun, 12 tahun jadi budak seks di Indonesia pula gitu loh. Itu buat saya nggak masuk akal. Jadi selama itu masih ada, saya pasti akan berjuang. Karena itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain. Dan untuk diri sayanya sendiri sih supaya saya bisa berdamai ya, kalau ketemu sama Tuhan suatu hari, saya bisa menyatakan I've done what I can. Ya, jangan sampai saya berhadapan dengan Tuhan, saya tahu itu semua tapi saya nggak melakukan apa-apa. Manusia macam apa gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa tahu siapa kalian, passion kalian apa, atau apa sih yang membuat kalian nggak bisa tidur nyenyak. Ya itulah yang harus jadi motivasi kalian. Dan hidup ini harus bermanfaat lah. We only live once. Karena apa? Hanya ada satu kalian di dunia ini. Out of all the billions of people in this world, Tuhan hanya nyiptain satu kamu. Ya, yang dengan sidik jarinya tuh di dunia ini cuma ada satu, dan itu cuma kamu gitu. Artinya apa? Ada posisi, ada porsi yang orang lain tuh nggak bisa ngisi. Itu cuman kamu yang bisa ngisi. Artinya kamu ada tujuan. You have a purpose, gitu loh. Mau sekecil sebesar apapun, you have a purpose. Dan kalau kamu nggak ada di sini, purpose itu tuh nggak bisa diisi, gitu. Tinggal kamu harus tahu purpose kamu apa. Baik. Siap. Terima kasih banyak Mbak Saras nih waktunya udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama Holopis. Terima kasih. Padahal di sela-sela kesibukannya masih sempetin ngobrol bareng sama Holopis nih. Ya itu dia tadi bincang-bincang kami bersama Mbak Rahayu Saraswati dalam Point of View Holopis Channel. Saya Fiska Dwi Astuti pamit undur diri. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.